Oke, kali ini kita akan belajar membuat musuh berupa turret. Sementara kita hapus dulu. Kemudian ini kita pindahkan. Kemudian kita akan menambahkan objek baru dengan tipenya sprite. Kita beri nama musuh turret dia insert, dan kita klik pada layout, kemudian kita gambar bentuk turret sederhana. Di sebelah kanan ini adalah bagian depan, di sebelah kiri adalah bagian belakang dari turret. Kemudian ketika sudah selesai, maka kita tutup. Ukurannya terlalu besar, kita buka lagi, kita ubah, kita crop area transparannya, kemudian kita ubah ukurannya 100, kemudian kita oke, kita tutup. Kemudian kita tambahkan behavior, pada movement kita pilih turret, kemudian klik add, dan kita tutup. Kemudian kita akan memberikan target kepada turret, yaitu player. Kita buka tab event sheet, kita tambahkan event baru, kemudian pilih sistem, klik next, kemudian kita pilih on start of layout, kemudian klik next, kita tambahkan action, kita pilih musuh turret, terus klik next, kita pada kategori turret kita pilih add object to target, kemudian next, kemudian targetnya kita pilih jagoan, kemudian kita oke, klik, dan jika kita jalankan, maka musuh turret tersebut akan mengarah pada player kita pada jarak tertentu. Ketika kita masuk dalam range-nya turret itu, maka turret itu akan otomatis berputar. Ketika keluar, dia kembali diam. Kemudian kita lihat di sini bahwa turret tersebut memiliki behavior dengan property rank 300. Kita bisa ganti 200, berarti jarak range-nya lebih dekat. Itu. Kita jalankan. Agar lebih mudah melihat range dari turret ini, kita perlu menambahkan seperti penanda bantuan. Kita bisa tambahkan objek baru, klik sprite, kita kasih nama musuh turret
ini. Kita insert, klik pada layout, dan kita pilih warna, kita pilih yang ellipse tools. Buat lingkaran, tekan shift agar berbentuk lingkaran sempurna. Kemudian kita crop bagian transparan, kita atur. Misal jarak turretnya range-nya 200, berarti lebarnya kita buat diameternya 400. Oke, kemudian kita tutup, dan ini kita klik kanan, kemudian kita atur ordernya, kita klik yang send to bottom of layer. Kita fungsi dari objek ini tidak mempengaruhi dari turret, ini hanya untuk penanda. Kita hanya melihat jarak range dari turret ini. Maka kita atur opacity-nya 20. Kita perlu menambahkan event untuk meletakkan posisi dari penanda range ini ke tengah-tengah dari turret, posisi image point-nya. Kemudian pada start of layout kita tambahkan action, kita pilih musuh turret range, next, kemudian kita pilih set position to another object, kemudian next, kemudian pada objek kita pilih musuh turret, kemudian OK, kemudian klik done. Jadi musuh lingkaran ini akan berada di tengah-tengah dari turret. Walaupun kita letakkan dimanapun, dia akan ketika start of layout maka akan posisinya berada di turret. Maka kita akan lebih mudah untuk melihat apakah kita sudah memasuki jangkauan range dari turret. Ini tidak wajib, ini hanya untuk penanda saja. Jika kita mengubah range dari turret 300, maka kita atur juga di sininya, jadi 300 kali 2 berarti 600. Kita bisa membuat ukuran gambarnya lebih kecil, misalnya 50. Kemudian kita atur size-nya di properties ini, width-nya, jika turretnya hanya 300 berarti ini lebarnya 600, tingginya 600. Jadi gambar sebenarnya ukurannya adalah 50, tapi di konstruk kalau kita mengatur ukurannya dari sini berarti dia mengatur skalanya, makanya resolusinya lebih kurang bagus. Tapi karena ini tidak terlalu penting,
agar memorinya tidak boros. Jadi kita hanya mengatur skalanya dari properti, objek properti. Jika kita mau balikin ke ukuran semula, kita bisa membuatnya make 1 by 1. Tuh, ini ukuran sebenarnya. Kemudian sekarang kita atur 200. Kita lihat di sini bahwa image point-nya ada di tengah. Jadi jika kita putar, maka perputarannya itu sumbu porosnya berada di tengah. Kita ingin porosnya berada di pangkal dari turret. Kemudian kita klik 2 kali, kita pindah kita pilih image point. Image point ini adalah poros dari sebuah objek. Untuk origin kita tentukan dia di sekitar seperti ini, dan kita tutup, maka perputarannya tidak di tengah, tapi di titik yang kita tentukan. Jika kita jalankan, kemudian kita akan membuat turret. Ketika playernya masuk ke area jangkauan dari range dari turret, ke turret akan menembak dari player kita. Kita pindah ke event sheet, kemudian kita tambahkan event baru, pilih musuh turret, kemudian klik next, kemudian kita cari kategori turret, kita pilih on shoot, klik next, maka kita tambahkan lagi action baru, musuh turret, next, kita pilih yang spawn another object, kemudian next, dan objek kita pilih peluru, kemudian kita klik OK, dan kita pilih done. Kita coba jalankan, maka turret akan menembak. Nah, di sini spawn pelurunya muncul dari tengah, dari image point-nya dari turret. Kita ingin buat image point baru yang berada di ujung dari turret. Caranya adalah kita bisa klik 2 kali musuh turret di project bar, kita pilih yang image point, ini image point, kemudian kita klik kanan, kita add new image point, kemudian kita image point ini kita letakkan di ujung gitu. Jika yang origin adalah di sini, maka yang image point ini ada di ujung. Kita klik 2 kali, ganti namanya peluru, dan kemudian kita tutup, kemudian kita edit. Ini yang musuh spawn, klik 2 kali, kita ganti image point-nya, bisa indeks dari image point atau kita buat dari nama image point, dan oke. Kemudian kita jalankan, kan pelurunya muncul di ujung dari turret. Kita bisa mengganti
seperti predictive aim. Predictive aim berarti dia mencoba untuk menebak arah pergerakan dari player kita. Jadi kalau kita pas bergerak ke arah bawah, dia akan nembaknya di bawah kita. Dia akan prediksi ke arah pergerakan kita. Kalau kita jalankan, kita gerak ke atas, dia akan nembak. Dia mengira kita akan terus ke atas. Jika kita nonaktifkan, maka dia akan menembak pada saat dia melihat player. Kemudian kita akan membuat badan dari turret. Kita tambahkan objek baru. Sprite kita kasih nama musuh turret badan. Klik insert, klik pada layout, kita buat bentuk badan dari turret kita. Kemudian kita crop daerah transparan, kita atur ukurannya 100. Oke. Kemudian di sini kita perlu menghubungkan antara badan turret dengan turret. Kita tambahkan kontainer. Pada objek properties kita tambahkan kontainer. Kita klik create, tambahkan musuh turret badan. Jadi ketika kita hasil membuat turret ini, jadi misalnya kita buat banyak turret, kita tekan copy, kita duplikasi, misalnya kita buat banyak turret di sini, maka ini badannya akan otomatis dibuat. Kita coba, berarti ini ada 3, berarti di sini juga ada 3. Nah, sekarang kita harus mengatur posisi badan turret ini sesuai dengan turret yang sesuai. Kita tutup dulu, kita ke event sheet, kita buat sini, tambahkan event baru, kita pilih musuh turret badan, pilih next, maka kita pilih on create, kemudian next. Ketika musuh turret badan ini dibuat, maka kita tambahkan action. Kita pilih musuh turret badan, kita klik next, kemudian kita pilih set position to another object, dan next, dan objeknya kita pilih musuh turret, dan oke, kemudian done. Jadi ketika musuh turretnya dibuat otomatis tadi, maka posisinya kita atur ke turret yang sesuai. Posisinya sudah sesuai, cuman dia berada di atas turret. Kita harus melakukan berapa lagi. Kemudian kita buat action baru, kita pilih musuh turret badan, kita klik next, kita atur posisinya Z order,
pada kategori joiner kita buat move to object, kemudian klik next. Kita where nya kita buat behind, itu di bawah dari objek musuh turret. Kemudian kita klik OK, klik done. Kita coba jalankan. Kemudian kita bisa tambahkan juga kontainer baru. Jadi ini juga kita tambahkan kontainernya ke turret ini. Kita cari kontainer, kita tambahkan objek musuh turret train, kemudian kita klik OK. Karena sudah dibuat kontainer maka action ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Kita hapus saja, kita klik tidak delete, kemudian kita tambahkan seperti ini tadi, klik ikon baru musuh target, klik next, kemudian pilih on create, klik next. Sama seperti tadi, posisinya kita musuh target, next, set position to another object, klik next, pilih musuh turret, OK, klik done. Lalu kita letakkan di bawah dari badan musuh, tambahkan, klik musuh turret range, klik next, kemudian pilih move to object, klik next, kita pilih behind, terus kita pilih musuh turret badan, kemudian kita klik OK, klik done, kita jalankan. Jadi masing-masing punya range. Kemudian kita bisa tambahkan pada player kita behavior. Kita klik add new behavior, pilih scroll to, dan klik add. Ini fungsinya agar kamera selalu mengikuti posisi dari player.